pendengar juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Insinyur Bambang Sunario, Master of Engineering Science selaku coach. Yang saya hormati Pak Rukman, Sarjana Sosial, Magister Sains selaku penguji, dan Bapak Dr. Andes Abdul Qadir selaku mentor, dan Bapak Ibu peserta sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan ini kita akan melaksanakan ujian aktualisasi, ujian terakhir bagi Bapak Ibu peserta selama masa pelatihan. Untuk efisiensi waktu, saya serahkan kepada Pak Bambang Sunario selaku coach untuk memandu jalannya seminar. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Ibu host yang baik hati. Masih di rumah. Enggak sih, di kantor dia. Itu meja saya kelihatan di belakangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Rukman selaku penguji pada pagi hari ini. Senang sekali nih Pak Rukman, kita ya cuaca bagus. Nih lihat wajah-wajah CPNS-nya seger dan ya seger lah pokoknya. Ya. Yang saya hormati juga Pak Abdul Qadir selaku mentor. Alhamdulillah kita ketemu lagi Pak. Sehat Pak? Alhamdulillah ya. Ya mudah-mudahan sehat-sehat Bapak. Yang saya banggakan 3 oknum. Kayak juga yang oknumnya. 3 orang hebat. Nah itu beda ya. 3 orang hebat. Dari ladies first. Ladies Yuliana. Yuliana sehat hari ini. Alhamdulillah ya. Nanti mic-nya kalau ngomong dibuka ya. Yuliana. Muhammad Idris. Sehat Muhammad Idris? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Samsudin perlu saya tanya nggak? Sehat Samsudin? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Oke. Kalau nggak sehat, karena sehat itu ada undang-undangnya. Nomor 1 sekarang memimpin dunia ini kesehatan. Jadi kalau nggak sehat, kami tidak akan memaksa. Baik, karena ini 3-tiganya sehat dan saya lihat Pak Mentor juga kelihatan sehat, maka kita mulai bahwa nanti Anda secara bergiliran akan menyampaikan masing-masing tidak lebih dari 10 menit memaparkan aktualisasi Anda yang Anda sudah lakukan selama 1 bulan. Mohon nantinya di aktualisasinya saja. Jadi sudah rancangan sudah tidak perlu lagi dibahas karena Pak penguji Pak Rukman juga sudah membahasnya dan sudah final. Kemudian yang ingin kami dengarkan dari Anda bertiga adalah bagaimana pelaksanaannya. Masing-masing 10 menit. Kemudian setelah Anda bertiga, baru kami serahkan kepada Pak Abdul Qadir untuk memberikan testimoninya terhadap teman-teman guru hebat yang bertiga ini yang telah menjalankan mengaktualisasikan nilai-nilainya dengan kegiatan yang hebatnya selama 1 bulan. Dan terakhir nanti Pak Rukman akan memimpin jalannya diskusi untuk pendalaman, pengayaan, mungkin juga akan penyempurnaan dari laporan yang telah Anda sampaikan. Oke, semua siap? Kita urutkan dari daftarnya nomor 1 siapa ya, Dian ya? Samsudin atau bukan? Syamsuddin. Baik. Kita mulai dari Samsudin. Yang kedua, Ibu Juliana. Oke, kita berurut sesuai nomor urutan. Jadi dari Tuan Samsudin, Lady Juliana, dan terakhir Muhammad Idris. Silakan Samsudin. Apa yang terjadi Samsudin? Oke, sudah mulai kelihatan. Belum terbuka Samsudin.
Oke, sudah mulai kelihatan teman-teman. Silakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini mohon maaf agak lambat karena jaringannya agak nge-lag juga karena mati lampu. Sekarang saya share kembali. Ini mohon izin untuk share screen materi. Saya tampilkan dulu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan dulu terlebih dahulu, nama saya Samsudin. Saya dari instansi SMP Negeri 5 Ogodede dengan judul aktualisasi saya yaitu kartu bilangan dan dominomet dengan nomor urut yaitu 29. Nah, untuk kegiatan aktualisasi seperti yang dipaparkan sebelumnya ada 5 kegiatan aktualisasi, yaitu yang pertama adalah menyusun perangkat pembelajaran, yang kedua merancang, yang ketiga pelaksanaan pembelajaran menggunakan kartu bilangan, yang keempat menggunakan dominomet, dan yang kelima adalah evaluasi. Nah, kegiatan tersebut, dari kegiatan yang pertama, menyusun perangkat pembelajaran itu dilaksanakan pada tanggal 1 sampai tanggal 4, dan itu terlaksana. Walaupun pada rancangan sebelumnya itu dilaksanakan dari tanggal 1 sampai 5, namun saya laksanakan lebih cepat dari agenda awal. Kemudian pada kegiatan kedua, yaitu perancangan dan pembuatan media, itu saya laksanakan pada tanggal 5 dan 6. Nah, namun ini juga terlaksana lebih cepat karena di kegiatan itu saya laksanakan sampai tanggal 8, rencananya sampai tanggal 8, tapi alhamdulillah dia bisa lebih cepat. Begitu juga pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan media kartu bilangan. Ini dilaksanakan karena matematika di sana hanya ada 2 minggu. Saya ajarkan dalam 1 minggu itu ada 2 pertemuan, jadi saya laksanakan pada tanggal 8, 10, dan 15. Begitu juga penggunaan dominomet itu tanggal 17, 22, dan 24. Semuanya terlaksana, begitu juga dengan evaluasi. Oke, di kegiatan pertama yaitu menyusun perangkat pembelajaran kan kita ketahui bahwa kemarin ada 5 sub kegiatan. Yang pertama adalah konsultasi dengan mentor dan dengan teman sejawat. Nah, di sini ada nilai etika publik yang memuat. Nah, di sini kan ketika saya menghadap dengan mentor, ada saya berkomunikasi dengan baik, serta membiasakan 5S, senyum, sapa, santun, ramah, serta menghormati hak dan kewajiban mentor dan teman sejawat saya. Nah, seperti itu nilai anekanya. Dan di sini ternyata ada nilai tambahan yaitu berupa nilai anekanya yang tambahan berupa ada nilai nasionalisme, nasionalisme yaitu berupa ketuhanan. Nah, kemudian ada menentukan materi ajar, ada nilai yang termuat adalah komitmen mutu dan akuntabilitas. Nah, di sini dalam pelaksanaan menentukan materi ajar itu kan saya menjalankan tugas secara terlibat aktif, saya yang mengerjakan, saya yang bertanggung jawab terhadap apa yang saya buat itu dan berpatokan pada silabus yang telah ada gitu. Makanya di sini nilai yang termuat adalah nilai akuntabilitas dan komitmen mutu. Begitu juga dengan pembuatan LKPD. Di situ juga saya berpatokan pada pembuatannya, saya membuatnya secara cermat dan membuat inovasi baru. Nah, di sini komitmen mutunya ada inovasi barunya itu. Jadi ada model LKPD baru yang saya buat seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu membuat penyusunan RPP. Nilai yang termuat ada akuntabilitas dan komitmen mutu. Nah, di sini untuk nilai akuntabilitasnya, di sini kan ada tanggung jawab saya ketika membuat RPP karena itu sudah menjadi salah satu kewajiban menjadi seorang guru. Makanya di sini masih ada tanggung jawab saya sebagai nilai akuntabilitas. Kemudian ada komitmen mutu. Dari RPP-nya itu kan saya membuat RPP dalam bentuk 1 lembar. Jadi ada rancangan inovasi baru dalam pembuatannya. Seperti bagaimana modelnya akan ada saya lampirkan nanti. Kemudian yang kelima ada melakukan pretest, nasionalisme dan komitmen mutu. Sebelum melakukan pretest, itu kan saya mengajak siswa untuk berdoa. Sehingga ada nilai nasionalismenya, ada nilai ketuhanan di situ yang muncul. Seperti itu. Kemudian ini adalah dokumentasi kegiatan saya. Yang pertama ini adalah ketika konsultasi dengan mentor. Kemudian ini ada konsultasi dengan teman sejawat.
ini ketika saya menentukan materi ajar dengan berpatokan pada silabus. Ini ketika membuat LKPD, ini adalah LKPD-nya yang telah saya rancang. Kemudian ini pada saat membuat RPP, ada RPP-nya. Kemudian ada pretest, dan yang saya peroleh adalah tabel hasil pretest yang telah saya rancang seperti ini. Nah, di kegiatan satu ini juga ada nilai yang termuat, itu ada nilai profesionalnya, ada nilai manajemen ASN-nya. Karena dalam menentukan materi ajar, membuat RPP itu kan harus berpatokan, harus bersikap profesional, agar hasil yang saya buat itu, produknya itu bertepat guna, efisien, dan efektif. Jadi, seperti itu. Kemudian ini juga berkaitan dengan misi pertama Kabupaten Toli-Toli, yaitu meningkatkan sumber daya manusia, kualitas hidup masyarakat yang lebih maju dan berdaya saing. Kenapa? Ini kan kita tahu bahwa pembelajaran, itu proses pembelajaran untuk meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas, seperti itu. Kemudian kita juga bisa berdaya saing dengan negara-negara lain, seperti itu. Kemudian untuk kegiatan kedua, perancangan dan pembuatan media, itu untuk merancangkan ada akuntabilitas, komitmen mutu, dan anti korupsi. Nah, di sini saya akan melakukan perencanaan yang perlu dilakukan. Tujuannya berupa terdapatnya jenis-jenis kartu bilangan. Makanya nilai ada tanggung jawab saya situ muncul nilai akuntabilitas. Kemudian komitmen mutunya ada inovasi baru yang saya buat. Ada inovasi baru, kartu bilangannya model bagaimana sih yang saya buat, seperti itu. Makanya ada inovasi barunya. Kemudian ada anti korupsi. Kenapa saya masukkan sini anti korupsi? Nah, di sini kan kita dalam merancang ini saya membuatnya seefisien mungkin. Saya hanya memanfaatkan barang-barang sederhana, nggak membebankan kepada siswa, dan itu kembali ke saya. Jadi biayanya pun sangat minim, seperti itu. Kemudian ada membuat soal untuk pembelajaran. Di sini ada komitmen mutu. Nah, ada inovasi baru yang saya buat. Seperti itu. Ada tampilannya, ada model-model soalnya. Kemudian ketika membuat atau media alat peraganya, di situ juga ada akuntabilitas, tanggung jawab saya. Kemudian di sini ada komitmen mutu, ada seperti tadi, itu saya membuat medianya itu kan ada inovasi barunya yang saya buat. Ya, ada inovasi baru berupa kartu bilangan dan dominonya itu. Karena nggak semuanya ada seperti itu. Anti korupsi juga sama. Saya di sini kan mengajak siswa bekerja sama membuat serta memanfaatkan bahan yang tersedia. Seperti tadi, tidak memanfaatkan bahan-bahan yang mahal dan tidak membebankan kepada siswa. Seperti itu. Kemudian ini adalah dokumentasinya. Ini ketika saya merancang jenis-jenis merancangnya. Ini ada model kartu bilangannya, dan ini adalah model dominonya. Kemudian ini pada saat membuat soal pembelajaran, ini adalah saya lampirkan soalnya. Kemudian ini membuat medianya. Ini ketika saya membuat media dengan anak-anak. Seperti itu. Nah, kemudian di kegiatan ini juga ada termuat manajemen ASN. Ya, kenapa? Karena kita profesional dalam bertindak. Kita menentukan materi ajar, membuat RPP, harus bersifat profesional, sama dengan sebelumnya. Harus tepat guna, efisien, dan efektif. Seperti itu. Kegiatan juga terkait dengan pelayanan publik. Kenapa? Kita kan sebagai guru melayani siswa. Sebagai pelayan publik untuk siswa. Baik orang tua maupun siswanya itu sendiri. Tapi yang lebih ditekankan adalah kepada siswanya. Seperti itu. Kemudian sama, ini kita berkontribusi terhadap misi pertama Kabupaten Toli-Toli, yaitu meningkatkan sumber daya manusianya. Oke, seperti itu. Kemudian di kegiatan ketiga, itu kan pada saat pelaksanaan pembelajaran menggunakan kartu bilangan, ini adalah inti kegiatan, kan ada dua kegiatan. Di sini ada nilai nasionalisme atau ketuhanan. Kenapa? Pada saat pembelajaran, itu kan kita mengajak siswa untuk berdoa. Ya, makanya nilai muncul itu ketuhanan. Seperti itu. Kemudian ada akuntabilitas bersifat partisipatif dan adil. Kenapa? Kita tidak membedakan antara siswa A, siswa B pada saat pelaksanaan pembelajaran. Seperti itu. Ada etika publik. Nah, tulus dan sopan. Pada saat saya dengan siswa, saya tetap bersifat tulus, sopan sama siswa. Walaupun pada dasarnya ada yang kurang paham, saya tetap melayani mereka. Saya tetap tulus kepada mereka. Tidak ada bersifat kasar maupun tetap bersifat santun. Seperti itu. Kemudian pemberian informasi, materinya itu ada nilai akuntabilitas dan ada etika publik. Sama dengan sebelumnya, untuk etika publik, itu kan saya saling berkomunikasi dengan baik dengan siswa, saya senyum dengan siswa, saya tetap sapa.
siswa A, siswa B, dengan nilai-nilai anekanya itu, yaitu etika publik, tulus, dan sopan itu. Kemudian akuntabilitasnya itu yang tadi adil, tidak membedakan, tidak diskriminasi antara si A dan si B. Seperti itu. Kemudian ada akuntabilitas untuk menyelesaikan LKPD, sama. Ada nilai nasionalisme, di sini ada kerakyatan. Kenapa? Karena pada saat mengerjakan LKPD, saya mengajak siswa untuk menjalin kebersamaan. Ya, menjalin kebersamaan dan kerakyatan dalam kelompok kecil, karena memang saya pada saat pembelajaran saya buat kelompok-kelompok kecilnya. Seperti itu. Sama kita pada saat pembelajaran itu kan kita tetap sopan, tidak diskriminatif, dan adil. Seperti itu. Nah, untuk nilai agenda yang ke manajemen agenda kedua pada saat yaitu yang nilai termuat adalah manajemen ASN. Ya, kenapa? Ini kan materi ajar, membuat RPP, ya. Itu tetap kita sesuai jalankan tugasnya. Itu profesionalitas. Sisa 2 menit. Pelayanan publik, kegiatan kontribusi seperti itu. Kemudian ini adalah kegiatan saya, dokumentasinya, pelaksanaan. Ini pada saat menggunakan kartu bilangannya, ini pada saat melakukan permainan. Kemudian di kegiatan keempat ada dominomet. Nah, pada dasarnya nilai anekanya tetap sama dengan kegiatan ketiga. Seperti itu. Kegiatan ketiga nilai manajemen ASN juga termuat sama pada dasarnya. Karena kegiatannya berlangsung sama. Hanya perbedaannya di dokumentasi dan kegiatan pelaksanaannya. Di sini ada siswa yang melakukan bermain domino, di sini melaksanakan domino. Seperti itu. Dan yang kelima, kegiatan terakhir itu adalah evaluasi pembelajaran. Nah, di evaluasi itu ada akuntabilitas yang termuat. Kemudian ada etika publik yang termuat, terbuka, sopan, tulus, dan tidak diskriminatif terhadap siswa. Seperti itu. Kemudian pada saat melakukan post-test ada nasionalisme yang muncul, yaitu melakukan doa. Kita berdoa mengajak siswa. Kemudian yang terakhir membandingkan hasil tes. Ketika membandingkan ada etika publik, transparansi. Ada anti korupsi, berani. Karena ada jujur, akuntabilitas. Karena di situ saya tidak menutupi nilainya seperti apa. Tidak melakukan kecurangan ataupun hal yang lain. Seperti itu. Nah, ini adalah dokumentasi kegiatan. Yang terakhir pada saat melakukan refleksi, ini melakukan post-test, dan ini pada saat membandingkan nilainya. Oke. Kesimpulannya, berdasarkan kegiatan itu, di sini bahwa nilai ASN pelaksanaan menjadi lebih efektif yang diindikasikan dengan meningkatnya pengetahuan siswa, meningkatnya minat belajar. Kegiatan aktualisasi ini meningkatkan profesional ASN. Rencana tindak lanjut yang akan saya laksanakan di sini ada komit saya sebagai peserta itu melaksanakan sesuai kegiatan komitmen terhadap apa yang telah saya laksanakan untuk pembelajaran selanjutnya. Kemudian kegiatan aktualisasi ditingkatkan ke kelas-kelas yang akan naik, karena sebelumnya di kelas 7. Seperti itu. Dan ketiga, tetap menggunakan metode pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Seperti itu. Ya, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Bapak Samsudin SPD yang telah menyampaikan pidato kenegaraannya, paparan aktualisasinya. Saya selanjutnya menuju kepada Lady Juliana. Silakan. Ya, baik, terima kasih. Sebelumnya mohon izin Pak, karena laptop saya macet, jadi yang share screen bahan tayang saya Pak Idris, saya minta tolong sama Pak Idris. Silahkan Pak Idris. Di slide pertamanya Pak Idris. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Insinyur Bambang Sunaryo, Master Engineering SC, selaku coach. Yang saya hormati Bapak Rukman Esos, MSI, selaku penguji. Yang saya hormati Bapak Dr. Randus Abdul Qadir, selaku mentor, dan yang
saya hormati Ibu Dian Julia Purnamasari SPD selaku host. Ya, terima kasih kesempatan yang sudah diberikan. Baik, perkenalkan nama saya Juliana SPD sebagai peserta latsar golongan 3 dari pemerintah Kabupaten Toli-Toli. Judul Pak Idris di slide Pak Idris boleh di F5. Kasih. Slideshow mungkin ya, kita gede ya. biar kelihatan. Iya. Halo Pak Idris, Ya, boleh ya. boleh. Ya. Ya, dengan judul Piktur dan Piktur dengan optimalisasi hasil belajar siswa terhadap mata pelajaran IPA di SMP Negeri 5 OGDD. Selanjutnya, ya, ini adalah visi misi sekolah dan nilai organisasi yakni inovatif, kreatif, ramah, dan agamis. Selanjutnya, di sini berdasarkan aktualisasi yang sudah saya laksanakan, terlaksana 5 kegiatan sesuai dengan rancangan. Yang pertama, lanjut Pak. Yang pertama, konsultasi mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran RPP. Di sini ada 3 tahapan kegiatan. Yang pertama, menyiapkan RPP, dokumentasinya ada di sini, RPP-nya, kemudian ini gambar pertama, kemudian nilai anekanya, etika publik. Yang kedua, tahapan kegiatannya, melakukan dengan diskusi dengan teman sejawat. Nilai aneka dasarnya, nilai anekanya, etika publik, santun. Begitu juga dengan tahapan yang ketiga, mengkomunikasikan RPP kepada kepala sekolah. Nilai anekanya adalah etika publik, santun. Kenapa di sini santun? Karena pada saat mengkomunikasikan RPP kepada kepala sekolah dengan teman sejawat, di sini saya bersikap sopan dan santun dari segi bahasa dan sikap. Kemudian kedudukan dan peran PNS, yakni WOG kolaborasi. Selanjutnya, tahapan yang kedua, yakni membuat media pembelajaran. Tahapannya ada 3. Yang pertama, menyiapkan alat untuk pembuatan media gambar. Di sini sudah tersedia, ada dokumentasinya, ada gunting, gambarnya, double tip dengan lem. Nilai anekanya yakni komitmen mutu, efisien. Di sini kenapa efisien? Karena menyiapkan alat dan bahan dengan tepat dan cermat. Kemudian yang kedua, melaksanakan pembuatan media pembelajaran berupa gambar. Sini saat melakukan pembuatan media pembelajaran, saya mengajak siswa untuk bersama-sama membuat. Nilai dasar anekanya di sini adalah konsistensi, karena melakukan pembuatan media sesuai dengan tahapan kegiatan, sesuai dengan prosedurnya. Kemudian yang ketiga, mengkomunikasikan hasil pembuatan media pembelajaran kepada kepala sekolah. Di sini ada dokumentasinya. Pada saat media pembelajaran sudah jadi, saya komunikasikan lagi kepada kepala sekolah media pembelajaran yang saya gunakan. Kemudian nilai dasar anekanya yaitu etika publik, santun. Pada saat berkomunikasi dengan mentor, saya bersikap sopan dan santun dan menghargai beliau. Kemudian kedudukan dan peran PNS yakni pelayanan publik, mudah dan murah. Bahan dan alat yang saya gunakan dalam pembuatan media pembelajaran itu mudah dan murah. Selanjutnya, tahapan kegiatan ketiga yakni menyiapkan perangkat evaluasi atau instrumen penilaian pembelajaran. Di sini tahapan kegiatannya ada 4. Yang pertama, menyiapkan kisi-kisi, kemudian membuat soal, membuat kunci jawaban, dan rubrik penilaian. Semua nilai dasar anekanya saya rasa kejelasan target, karena di sini dalam menyiapkan kisi-kisi soal, membuat soal, kunci jawaban, dan rubrik penilaian sesuai dengan perencanaan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Di sini ada dokumentasinya,
ada hasil pretest siswa, kunci jawaban dengan saat membuat rubrik penilaian. Kemudian kedudukan dan peran PNS yakni pelayanan publik efektif dan efisien. Selanjutnya tahapan kegiatan yang keempat yakni di sini sudah kegiatan inti. Melaksanakan kegiatan pembelajaran pada mata pelajaran IPA dengan menggunakan metode piktur dan piktur. Yang pertama, tahapan kegiatannya kelas dibuka dengan salam. Tentu saja nilai dasar anekanya saya mengambil religius, nasionalisme. Karena setiap kegiatan pembelajaran itu diawali dengan doa. Di sini ada dokumentasinya. Kemudian tahapan kegiatan kedua, melakukan apersepsi. Di sini ada foto yang kedua, komitmen mutunya. Di sini saya ambil inovasi karena di sini saya juga menambahkan karena saran dari penguji sebelumnya tambahkan lagi media, jadi saya ambil video, tayangan video ke siswa. Kemudian yang ketiga melaksanakan pretest. Jadi sebelum dilakukan treatment siswa dites dulu supaya bisa dilihat hasilnya sebelum dan sesudah diberikan tindakan. Di sini nilai anekanya etika publik, sopan dan santun. Pada saat saya memberikan pretest kepada siswa, saya meskipun mereka sebagai siswaku, tapi saya tetap menghargai siswa. Kemudian kegiatan keempat, menjelaskan kepada siswa tentang materi pembelajaran. Nah, di sini nilai akuntabilitas kejelasan. Di sini saya menggunakan, ada dokumentasi di sini, saya menggunakan media pembelajaran dan menjelaskan materi kepada siswa. Dan yang terakhir, meningkatkan partisipasi siswa dalam menggunakan media pembelajaran. Pada saat kegiatan pembelajaran itu, siswa jadi aktif maju ke depan, baik untuk bertanya dan menjawab pertanyaan. Kemudian yang terakhir, kedudukan dan peran PNS, yakni partisipasi, tidak diskriminatif, dan aksesibel. Oke, yang selanjutnya tahapan kegiatan terakhir, melaksanakan evaluasi pembelajaran. Yang pertama, memberikan lembar evaluasi, ini dokumentasinya. Saya membagikan lembar evaluasi kepada siswa. Kemudian etika publiknya di sini sopan dan santun. Kemudian mengawasi siswa saat evaluasi pembelajaran. Di sini saya mengawasi siswa nilai dasar anekanya yakni akuntabilitas, integritas. Saya di sini mengawasi siswa dengan tidak memberikan peluang kepada siswa untuk menyontek. Kemudian tahapan kegiatan ketiga, mengumpulkan jawaban siswa, etika publiknya santun. Yang keempat, melakukan analisis evaluasi pembelajaran, etika publiknya jujur. Pada saat melakukan analisis evaluasi pembelajaran, saya harus bersikap jujur dengan tidak membeda-bedakan atau tidak mengubah nilai dari salah satu siswa. Dan kegiatan terakhir, memberikan hasil evaluasi ke siswa. Memberikan hasil evaluasi pembelajaran kepada siswa. Di sini etika publiknya sopan dan santun. Pada saat memberikan evaluasi saya tetap bersikap sopan. Dan foto yang terakhir ini di sini karena saran dari Bapak juga usahakan ada reward yang diberikan ke siswa. Di sini saya memberikan reward ke siswa yang mendapatkan 3 nilai tertinggi. Gitu. Kemudian kedudukan dan peran PNS. Pelayanan publik efektif dan efisien, tidak diskriminatif dan akuntabel. Selanjutnya, nilai pretest di sini saya mencantumkan nilai pretest dan post-test siswa. Di sini dapat dilihat perbedaannya. Ada 12 orang siswa yang pretest pertama tidak ada yang mencapai KKM, nanti di post-test. Selanjutnya Pak Idris. Peningkatan hasil belajar siswa. Di sini dapat dilihat nilai rata-rata peserta didik yang pretest yang pertama 23. Kemudian setelah diadakan post-test lagi dengan sudah diberikan treatment, jadi rata-ratanya 72. Kemudian peserta didik
yang tuntas belajar pada saat pretest itu tidak ada. Kemudian pada saat post-testnya 10 orang yang tuntas. Kemudian peserta didik yang tidak tuntas belajar pada saat pretest sebelum diberikan menggunakan media pembelajaran 12 orang. Kemudian yang post-testnya sesudah diberikan tindakan ada 2 orang yang masih belum tuntas. Kemudian presentasi ketuntasan belajar pada saat pretest itu 0% dan post-testnya 83%. Nah, berdasarkan hasil belajar siswa tersebut dapat dilihat bahwa penggunaan media pembelajaran terhadap hasil belajar siswa itu sangat berpengaruh. Artinya mengalami peningkatan. Selanjutnya, setelah aktualisasi, rencana tindak lanjut saya yang pertama, melakukan pengembangan metode pembelajaran piktur dan piktur pada materi yang lainnya di mata pelajaran IPA, karena kemarin hanya 1 materi. Kemudian yang kedua, mencari referensi metode pembelajaran yang lebih efektif sesuai dengan materi yang diajarkan, sehingga dapat menggugah emosi siswa, memusat perhatian siswa, dan membangkitkan motivasi belajar. Kemudian yang terakhir, melakukan pengembangan metode pembelajaran yang lebih kreatif lagi dan inovatif guna meningkatkan hasil belajar siswa. Oke, kemudian Saya pikir cukup. Saya pikir cukup. Boleh? Oke, Pak. Habis waktunya. Oke. Baik. Sudah ya, terima kasih. Baik, terima kasih Lady Julia. Tapi saran saya yang paling satu saja sebelum nanti ke Pak penguji. Anda membuat judul picture and picture, bukan piktur dan piktur, oke? Oke, Pak. Sepakat? Kalau nggak bisa Sepakat, Pak. disampaikan itu diganti saja gambar dengan gambar, oke? Oke, Pak. Oke, Picture keren. and picture. Jangan malu-malu berbahasa Inggris picture and picture, oke? Oke, Mengganggu Pak. sekali. Thank you. Terima kasih ya, Juliana. Ya. Oke. Last but not least, Tuan Idris Muhammad. Please welcome Mr. Idris Muhammad. Your time is 10 minutes, okay? Silakan, Bos. Ya, sebelumnya yang saya hormati Bapak Rukman Resos MSc, yang saya hormati Bapak Insinyur Bambang Sunario, Master Engineering Science, yang saya hormati Bapak Dr. Andus Abdul Qadir selaku mentor, yang saya hormati Ibu Dian Julia Purnamasari SPD selaku host pada hari ini. Bapak Ibu, izin share screen. Silakan. Ya, baik. Terima kasih. Saya coba memaparkan apa yang menjadi laporan aktualisasi saya pada kegiatan selama 1 bulan di unit kerja. Yang pertama adalah laporan, judul saya adalah Apple Card. Subjudulnya meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS kelas 9 SMP Negeri 5 Godeide, Kabupaten Toli-Toli. Di kegiatan ini saya melaksanakan ada 6 kegiatan. Yang pertama adalah kegiatan 1, persiapan pelaksanaan aktualisasi. Yang pertama adalah konsultasi dengan mentor terkait dengan pelaksanaan aktualisasi. Kegiatan ini terlaksana pada tanggal 1 November 2021. Kemudian nilai aneka yang muncul adalah etika publik, sopan santun, kemudian nasionalisme. Nah, sopan santun adalah saya menyampaikan dengan cara yang sopan, kemudian nasionalisme kerakyatan. Dalam konsultasi ini saya tidak memaksakan kehendak saya juga menghargai hak dan kewajiban dari hak dari mentor. Nah, output yang saya dapatkan adalah mendapat masukan dari mentor dalam aktualisasi ini, yaitu berupa saran tentang apa yang harus dipersiapkan dalam aktualisasi nanti di sekolah. Kemudian analisis dampaknya yang saya dapatkan adalah jika nilai etika publik dan nasionalisme tidak diterapkan, maka berakibat pada tidak adanya sopan santun terhadap atasan, dan dalam penyampaian maksud dan tujuan serta pelaksanaan saran dan arahan pimpinan tidak akan terlaksana dengan baik. Nah, yang kedua,
adalah koordinasi dengan guru di sekolah. Nilai anekanya sama dengan yang pertama. Juga ini terlaksana pada tanggal 2 November 2021. Nah, kemudian kegiatan tahapan tadi yang keterkaitan dengan agenda 3. Ya, kegiatan tadi keterkaitan dengan agenda 3 adalah yang pertama adalah WOG. Di mana kenapa sampai ada OG? Karena ada terjadi kolaborasi antara guru dengan kepala sekolah dan juga dengan guru lain. Kemudian kegiatan ini berkontribusi pada visi Kabupaten Toli-Toli, terwujudnya masyarakat Toli-Toli yang sejahtera dan mandiri melalui pemerintah yang amanah, responsif, dan merakyat. Nah, kemudian misinya adalah meningkatkan sumber daya manusia, kualitas hidup masyarakat yang lebih maju dan bisa berdaya saing. Nah, kemudian kegiatan konsultasi dan koordinasi berkontribusi pada penguatan nilai kreatif dan ramah. Nah, kemudian di kegiatan kedua, penyesuaian perangkat pembelajaran. Ini ada beberapa tahapan. Kemudian tahapan kegiatan pertama adalah merumuskan indikator dan tujuan pembelajaran. Ini dilaksanakan pada tanggal 3 November 2021. Nilai aneka yang muncul adalah komitmen mutu, di mana dalam menentukan indikator dan tujuan pembelajaran saya tetap berorientasi pada silabus sehingga indikator yang disusun tetap memperhatikan mutu daripada kurikulum. Kemudian yang ketiga, analisis dampaknya adalah jika tidak ada komitmen mutu, maka berakibat tidak adanya mutu pada indikator dan tujuan pembelajaran yang akan dibuat sehingga RPP yang dihasilkan nantinya tidak sesuai dengan capaian kompetensi inti dan kompetensi dasar. Nah, ini adalah dokumentasi saya di saat membuat indikator dan tujuan pembelajaran, dan ini adalah lampiran RPP-nya. Kemudian kegiatan yang tahapan kegiatan kedua adalah menyusun langkah-langkah pembelajaran. Ini dilaksanakan pada tanggal 4 November 2021. Ya, nilai aneka yang muncul adalah persatuan, di mana dalam menyusun ini saya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kemudian akuntabilitas kejelasan, saya menyusun langkah-langkah pembelajaran secara jelas agar mudah dipahami nantinya. Kemudian analisis dampak yang muncul, analisis dampak jika tidak dilaksanakan ini adalah berakibat pada tidak adanya ketidakjelasan langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan sehingga pembelajaran tidak akan berjalan dengan baik. Kemudian di tahapan kegiatan yang ketiga, menyiapkan dan memilih materi pembelajaran. Ini dilaksanakan pada tanggal 5 sampai 8 November, walaupun sebelumnya ini terlaksana lebih cepat. Di rancangan saya itu sampai tanggal 9, namun ini dirasa cukup sampai tanggal 8 sudah terpenuhi dan sudah siap. Nilai aneka yang muncul adalah inovatif, di mana dalam menyiapkan dan memilih materi pembelajaran, saya tidak hanya mengambil materi yang dari buku, namun mengkolaborasikan, mengambil materi juga dari internet, yang mana pada waktu itu di dalam dokumentasi ini saya berjalan untuk mencari sinyal di tempat tertentu yang untuk mendownload materi yang berkaitan dengan materi yang saya ajarkan untuk digabungkan menjadi sebuah materi ajar. Tujuannya adalah untuk mencari mungkin ada updating data atau materi yang berkaitan dengan yang akan dibahas. Kemudian keterkaitan dengan agenda 3, ini merupakan manajemen ASM, yaitu profesionalisme, yaitu yang mana kita tahu bahwa menyiapkan perangkat pelajaran adalah suatu tugas dan kewajiban seorang guru yang sesuai dengan profesinya. Kemudian kegiatan ini juga berkontribusi pada visi misi Kabupaten Toli-Toli. Dan yang kemudian dalam kegiatan ini juga berkoordinasi pada penguatan nilai kreatif dan inovatif terhadap sekolah. Kemudian yang kegiatan ketiga, ini terlaksanakan ada 3 tahapan. Yang pertama adalah mencatat segala keperluan yang dibutuhkan pada media pembelajaran. Nilai yang muncul adalah cermat, di mana dalam mendata catat segala keperluan saya lakukan secara cermat agar tidak ada yang terlewat, agar nantinya media yang digunakan itu siap untuk sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kemudian analisis dampak, jika nilai-nilai etika publik tidak diterapkan akan berakibat pada tidak adanya daftar alat dan bahan yang mendukung penggunaan media sehingga bisa dalam proses penyiapan alat dan bahan menjadi terhambat. Ini dokumentasi saya di saat mencatat dan
melist media yang akan dibutuhkan. Kemudian kegiatan kedua, tahapannya adalah menyiapkan peralatan yang dibutuhkan dalam couple car. Jadi setelah dicatat, saya langsung mencari medianya, alat dan bahannya. Ini dilaksanakan pada tanggal 10 November 2021. Nilai yang muncul adalah akuntabilitas orientasi publik, di mana saya dalam menyiapkan media ini saya mencari bahan yang terbaik, mencari bahan yang terbaik sehingga bahan media nanti yang dihasilkan bisa bermanfaat bagi siswa. Kemudian anti korupsi, dalam menyiapkan itu juga saya sikap jujur, yang mana saya tidak dalam menyediakan alat berdasarkan yang sudah saya catat sebelumnya, jadi tidak menambah-nambahi ataupun mengurang-urangi. Nah, kemudian di tahapan kegiatan ketiga, merancang media. Nilai aneka yang muncul adalah inovatif. Ya, mana dalam merancang media ini saya sebelumnya harus merancang dulu bagaimana kira-kira media kartu yang baik dan menarik itu. Jadi saya coba merancang dulu lewat laptop, mencari referensi juga di internet bagaimana, kemudian ini adalah dokumentasinya. Sehingga nilai aneka yang muncul adalah inovatif. Kemudian keterkaitan dengan agenda 3 adalah manajemen ASN profesionalisme. Ini sama dengan yang tadi, yang mana dalam menyiapkan alat peraga itu merupakan sebuah tugas guru sebagai tanggung jawab sebagai seorang guru berdasarkan profesinya. Kemudian memberikan pelayanan publik yang terbaik pada siswa. Kemudian kegiatan ini berkontribusi pada visi misi Kabupaten Toli-Toli. Visi dan misi kemudian dalam ini berkontribusi pada penguatan nilai kreatif dan inovatif. Yang kegiatan keempat adalah menyiapkan perangkat evaluasi. Yang pertama adalah tahapannya adalah membuat kisi-kisi soal. Nilai aneka itu adalah komitmen mutu, yang mana dalam menyiapkan ini saya tetap berorientasi kisi-kisinya itu adalah berdasarkan tujuan yang akan dicapai, sehingga kisi-kisi yang dibuat berdasarkan materi yang akan saya sampaikan nantinya. Kemudian nilai aneka di kegiatan kedua, di tahapan kegiatan kedua membuat soal evaluasi. Ini dalam membuat soal evaluasi saya berorientasi setelah adanya kisi-kisi, kemudian saya turunkan menjadi soal dalam bentuk soal. Ini juga saya laksanakan secara cermat dan teliti agar nantinya soal yang saya buat berdasarkan kisi-kisi yang sudah saya buat di sebelumnya. Ini saya laksanakan pada tanggal 13 November 2021. Analisis dampaknya, jika komitmen mutu tidak diterapkan pada pembuatan kisi-kisi, maka berakibat adanya kisi-kisi soal yang dibuat, sehingga soal dibuat tidak berdasarkan pada indikator pencapaian kompetensi. Kemudian, di membuat soal evaluasi, analisis dampaknya adalah jika nilai etika publik tidak diterapkan akan berakibat pada tidak adanya soal yang dihasilkan tidak sesuai dengan kisi-kisi soal yang saya buat. Kemudian di tahapan kegiatan ketiga, membuat rubrik penilaian. Nilai etikanya adalah etika publik, yaitu tepat. Ya. Kemudian analisis dampak, jika nilai etika publik tidak diterapkan akan berakibat pada tidak adanya rubrik penilaian yang sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi. Ini adalah dokumentasinya. Kemudian kegiatan ini keterkaitan dengan agenda 3 adalah manajemen ASN dengan manajemen publik, yang mana sebagai seorang guru mempunyai tugas dan tanggung jawab berdasarkan profesinya sebagai guru yang profesional dan pelayanan publik, melayani kepada siswa berdasarkan tugas dan profesinya. Kemudian kegiatan ini berkontribusi pada visi misi Kabupaten Toli-Toli yang kedua. Dan kemudian menyiapkan perangkat evaluasi berkontribusi pada nilai kreatif dan inovatif. Nah, ini adalah kegiatan kelima. Ini adalah kegiatan inti melaksanakan pembelajaran. Yang pertama adalah tahapannya adalah membuka kegiatan pembelajaran. Nilai muncul adalah disiplin dan ketuhanan. Yang mana disiplin adalah saya masuk dan keluar kelas itu adalah tepat waktu sesuai dengan yang berdasarkan jadwal yang sudah dibuat. Kemudian nasionalisme, ketuhanan. Saya menyampaikan salam sebelum memulai kegiatan pembelajaran. Kemudian analisis dampaknya, jika nilai anti korupsi dan nasionalisme tidak diterapkan akan berakibat pada tidak adanya sikap disiplin dan tidak menghadirkan Tuhan pada saat memulai kegiatan pembelajaran, sehingga dapat mengganggu lancarnya proses pembelajaran. Kemudian tahapan kegiatan kedua, berdoa sebelum memulai kegiatan. Nilai aneka muncul adalah ketuhanan, menghadirkan Tuhan dalam setiap kegiatan. Yang nilai muncul adalah nilai spiritual. Kemudian tahap kegiatan
ketiga, saya mengecek kehadiran siswa dan persepsi. Kemudian nilai yang muncul adalah etika publik, sopan santun, dan tidak diskriminatif, yang mana dalam menyampaikan persepsi dan mengabsen siswa, saya menggunakan dengan kata-kata yang sopan dan santun serta tidak diskriminatif terhadap siswa. Kemudian setelah mengecek kehadiran, saya lanjutkan dengan pretest. Pretest ini untuk mengukur hasil belajar siswa. Walaupun sebelumnya data awalnya itu sudah didapatkan dari hasil ulangan harian di materi sebelumnya. Namun di kegiatan ini saya mengadakan pretest kembali untuk mengukur sampai di mana kemampuan siswa terhadap materi yang akan saya bawakan nanti ke depannya. Kemudian nilai yang muncul adalah partisipatif, kemudian etika publik, ramah, di mana dalam memberikan pretest saya bersikap ramah dan memberikan soal kepada siswa. Kemudian tahapan kegiatan keempat itu menyampaikan tujuan pembelajaran, di mana adalah nasionalisme, persatuan, saya menyampaikan dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kemudian akuntabilitas, saya menyampaikan secara jelas sehingga apa yang saya sampaikan bisa didengar baik oleh peserta didik. Sehingga analisis dampak yang muncul adalah jika nasionalisme dan akuntabilitas tidak diterapkan, maka akan berdampak pada tidak hanya kejelasan penyampaian tujuan pelajaran kepada peserta didik. Kemudian kegiatan kelima adalah mengajar dengan bantuan media Kapel Card. Yang nilai muncul adalah akuntabilitas, kejelasan, etika publik, sopan santun, nasionalisme, dan komitmen mutu, efisien. Yang mana saya mengajar dengan secara jelas, kemudian saya mengajarkan secara dengan bahasa yang sopan dan serta santun kepada siswa. Kemudian nasionalisme, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, dan komitmen mutu, efisien, memanfaatkan waktu yang tersedia dengan sebaik-baiknya. Sehingga analisis dampaknya jika tidak dilaksanakan adalah kurang optimalnya pada proses pembelajaran. Selanjutnya adalah kegiatan ini menyimpulkan materi pembelajaran. Nilai muncul adalah etika publik, sopan santun, kemudian akuntabilitas, partisipatif, yang mana saya dalam menyimpulkan, saya menyampaikan dengan bahasa yang sopan dan santun, serta akuntabilitas. Saya juga dalam menyimpulkan materi itu tidak hanya dari saya semua, saya juga melibatkan siswa dalam menyimpulkan materi, sehingga apa yang diajarkan tadi bisa diserap oleh siswa. Kemudian di analisis dampaknya adalah jika tidak adanya etika publik dan akuntabilitas, maka berakibat pada tidak adanya sopan santun dan partisipasi dalam penyampaian, dalam penyimpulan materi pembelajaran, sehingga proses pembelajaran tidak bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kemudian kegiatan terakhir adalah menutup kegiatan pembelajaran, yaitu anti korupsi, disiplin, ketuhanan. Ini sama dengan pembukaan tadi, yaitu mengakhiri kegiatan pembelajaran atau keluar kelas sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan, dan nasionalisme, ketuhanan sebelum keluar mengucapkan salam dan berdoa. Nah, keterkaitan dengan agenda 3, yaitu manajemen ASN, profesionalisme, yang mana dengan pelayanan publik, ya seperti tadi disampaikan bahwa sebagai seorang guru yang profesionalisme harus bertindak atau mengajar sesuai dengan tugas dan tupoksinya sebagai seorang guru. 1 menit lagi. Baik, Pak. Kemudian kegiatan terakhir adalah melaksanakan evaluasi, yang mana dalam melaksanakan evaluasi ada akuntabilitas, partisipatif, etika publik, dan ramah. Di sini saya melaksanakan evaluasi pada tanggal 2 Desember 2021. Kemudian setelah diadakan evaluasi, saya memeriksa jawaban siswa itu pada tanggal 3 Desember 2021. Saya dalam etika publik cermat ini adalah saya memeriksa dengan teliti apa yang jawaban siswa. Kemudian yang ketiga adalah menginput nilai ke dalam daftar nilai yang telah dilaksanakan pada tanggal 4 Desember 2021. Kemudian kesimpulan dari seluruh kegiatan direncanakan dapat diteluskan selama masa habituasi dengan baik dan menerapkan nilai dasar PNS dengan baik. Sehingga rencana tindak lanjut yang coba saya terapkan adalah melanjutkan penerapan nilai-nilai dasar aneka di lingkungan tempat kerja. Ini selanjutnya, kemudian melanjutkan penggunaan media pembelajaran Kapel Card pada materi yang di tingkat kelas lainnya. Kemudian berkoordinasi dengan guru mata pelajaran lain mengenai dampak penggunaan media Kapel Card pada proses belajar mengajar di kelas. Ya, sekian apa yang saya bisa sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Muhammad Idris telah menyampaikan paparannya. Selanjutnya saya persilakan Pak Mentor, Pak Dr. Andes Abdul Qadir untuk menyampaikan testimoninya untuk ketiga rekan kerja Bapak yang hebat dan super. Saya persilakan, Pak. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak penguji, Bapak Kos dan Ibu Kos, mohon maaf kalau salah. Sebelum saya berikan penekanan-penekanan kepada guru-guru kami, perlu saya sampaikan bahwa ketika guru kami atau rekan kami yang mengajar di SMP Negeri 5 Ogodede yang alamatnya di Desa Pulau Kabetan. Ketiga guru kami ini adalah guru-guru yang saya miliki is the best. Artinya guru-guru yang terbaik dalam mengembangkan untuk mencapai salah satu tujuan negara, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena beliau-beliau ini sangat antusias untuk mengembangkan pendidikan terhadap anak-anak yang ada di pesisir, khususnya anak-anak yang ada di Pulau Kabetan. Beliau adalah is the best, Pak, yang terbaik yang saya miliki. Kemudian saya masuk pada penekanan saya pada Pak Samsudin, di mana setelah saya mengikuti selama aktualisasi di sekolah, yaitu dalam menerapkan proses belajar mengajar, mulai dari pembukaan, masuk pada kegiatan inti, kemudian penutup, itu dalam menerapkan metode pembelajaran yaitu domino math. Setelah saya melihat metode yang digunakan Pak Samsudin, saya sangat apresiasi karena beliau bisa membuat ruangan kelas itu sangat aktif dalam proses belajar mengajar pada mata pelajaran matematika. Jadi beliau sangat mengaktifkan siswa dalam proses belajar mengajar. Saya sangat apresiasi metode beliau dalam melaksanakan proses belajar mengajar, sehingga pada akhirnya dari tadinya waktu pretest banyak siswa yang tidak tuntas setelah menggunakan metode domino math. Setelah saya melihat hasilnya sangat memuaskan. Nah, itu untuk mata pelajaran matematika yang dibawakan oleh Mr. Samsudin SPD. Itu tanggapan saya yang pertama, Pak. Itu Pak. Kepada rekan saya yang pertama Pak Samsudin. Kemudian untuk Mrs. Juliana SPD, di mana beliau menggunakan metode picture to picture. Ya, tadi yang sempat dikritik yaitu gambar ke gambar. Ya, barangkali sudah ini Ibu Juliana. Demikian juga Ibu Juliana, dengan menggunakan media pembelajaran dengan metode picture to picture, itu siswa sangat antusias dalam mata pelajaran IPA. Beliau ini mengajar IPA. Jadi saya sangat salut dengan beliau dalam mengembangkan proses belajar mengajar untuk mencerdaskan anak-anak pesisir yang ada di Pulau Kabetan. Saya kira saya tidak perlu menanggapi isi daripada materinya karena beliau adalah kompetensinya sesuai dengan apa yang diajarkan.
Jadi kalau saya mengajari tentang materi, sama saja saya mengajari ikan berenang di laut. Beliau sangat menggunakan materi yang ada, sehingga siswa sangat antusias dalam proses belajar mengajar pada materi yang dibawakan pada saat aktualisasi di kelas. Kemudian untuk Pak Idris, saya juga sangat salut. Pak Idris is the best. Beliau selalu mengutamakan ketepatan waktu, masuk di dalam kelas, kemudian mengakhiri mata pelajaran 2 kali 40 menit sesuai dengan jadwal yang ada. Kemudian dengan menggunakan metode couple card, itu siswa juga saya memantau Pak, sangat aktif dalam proses belajar mengajar. Mulai dari Pak Idris membuka, yaitu membuka mata pelajaran, berdoa, kemudian pretest, persepsi, sampai kepada penutup atau post test. Itu siswa sangat antusias dalam proses belajar mengajar. Jadi saya himbau kepada rekan-rekan ke depan tetap menggunakan media pembelajaran kalau kita menginginkan siswa kita aktif dalam proses belajar mengajar. Jadi selalu saya tekankan bahwa mari kita tinggalkan itu metode ceramah bervariasi. Tapi silahkan berikan materi, kemudian dijelaskan, kemudian siswa sendiri yang mencari jawabannya, siswa sendiri yang menemukan apa yang dijelaskan oleh Bapak Ibu Guru. Saya kira itu Pak untuk sementara dari saya tentang penekanan saya. Jadi saya tidak panjang lebar karena ketiga guru saya ini is the best dalam penguasaan materi dan menggunakan metode dan media pembelajaran. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak sudah memberikan testimoninya baik secara personal maupun secara kedinasan tentunya tadi. Keren sekali. Selanjutnya saya persilakan Pak Rukman untuk memimpin jalannya diskusi. Terima kasih Pak Bambang yang saya hormati. Pada pagi hari ini, kemudian Pak Mentor yang sama saya hormati, dan ketiga peserta yang hadir pada pagi ini dengan masing-masing karya tulisnya merupakan laporan dari aktualisasi habituasi selama sebulan lebih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung sama Pak Samsudin ya. Pak Samsudin, bisa mendengar saya? Iya Pak. Ya, oke, silakan. Nah, coba saudara ceritakan apa yang saudara maksud dengan kartu dominate dan kartu belajar yang saudara maksud. Coba jelaskan. Kalau kartu bilangan itu kan Pak, pada dasarnya ada sebuah kartu yang saya buat, kartu dalam bentuk 2 lembar. Ada yang warna merah dan ada yang warna biru. Jadi ada contohnya bisa saya ada lihat. Pak, ada saya lampirkan. Mohon izin Pak, saya share screen supaya saya mau lihat dulu. Silakan.
Kenapa tidak mau? Tidak bisa. Tunggu Pak. Jangan-jangan tidak punya kamu contoh. Ada Pak. Saya Oh, ada. sudah di laporan juga sudah saya lampirkan dokumentasinya Pak. Oh, terlambat. Iya. Kalau di laporan di halaman berapa kamu bisa sebutkan, Samsudin? Di halaman 31 Pak. Halaman 31. Ada fotonya di samping sebelah kanan. Ini Pak, ini model kartu bilangan yang telah saya buat. Sudah nampak, ini kartu bilangannya, ini domino-mate-nya. Ini tidak terlalu besar karena gambarnya saya kecilkan. Ini domino, main domino. Baik, nah sekarang coba Samsudin ceritakan apa manfaat fungsi daripada kartu-kartu tersebut. Ya. Jangan cuma kartu main domino ini, tapi tidak tahu apa fungsinya. Ya. Terima kasih Pak. Kalau untuk kartu bilangannya itu lebih ke penguasaan konsep matematika dasarnya. Itu kartunya. Jadi anak-anak bisa menguasai konsep dasarnya itu dengan kartu bilangannya. Sementara kalau dominonya itu lebih ke penguasaan konsepnya. Jadi karena di situ ada angka-angka yang sudah saya isi dan mereka harus tahu berapa jawabannya. Jadi penguasaannya di domino, pemahamannya di kartu, seperti itu Pak. Jadi bagaimana cara kerjanya supaya anak-anak bisa paham itu? Kalau untuk yang ini, kartu bilangan itu misalkan negatif 2 ditambah 3. Berarti ada 2 kartu negatif yang diambil dan ada 3 kartu positif yang diambil. Jadi berapa ketika itu dipasang-pasangkan? 0, 0. Maka yang tersisa 1 yang positif. Maka jawabannya adalah 1 positif. Seperti itu Pak. Ada juga sebenarnya telah di videonya. Seperti itu, terima kasih. Baik. Nah, ini tadi tidak merubah apa ya? Tidak merubah RPP ya? Tidak, Pak. Kita tidak merubah seperti saran Bapak kemarin. Kita hanya merevisi kembali RPP yang telah ada sebelumnya, lebih ditingkatkan untuk menyesuaikan dengan apa yang kita laksanakan. Oke, saya tidak lihat lagi ya yang mana RPP yang disesuaikan. Kemudian saya mau saudara jelaskan hubungannya dengan visi misi daerah yang saudara ceritakan seperti apa hubungan langsungnya. Ya, kalau visi misi daerah itu saya lebih ke mencerdaskan, menyeimbangkan antara seperti yang tadi ini kita mengajar itu kan untuk mencerdaskan anak bangsa sehingga menimbulkan di sini. Nah, ini seperti tadi kita meningkatkan sumber daya manusia. Kita mengajar. Jadi dengan kita mengajarkan kepada siswa hal yang baik, mana yang benar, mana yang keliru. Jadi kita bisa meningkatkan sumber daya manusianya. Jadi kita mulai dari anak-anaknya, anak didiknya. Sehingga nanti pas dewasa kita sudah tahu, oh inilah siswa-siswa kita yang sudah mulai berkualitas. Kita meningkatkan sumber dayanya. Dari situ pula, kalau kita sudah dapatkan siswa yang berkualitas, dia akan meningkatkan kualitas hidupnya, Pak. Seperti itu. Jadi kita nantinya dengan siswa-siswa kita yang sudah lebih baik, dia akan lebih bisa berdaya saing. Walaupun pada umumnya kita tahu bahwa Indonesia pada saat nilai POSI itu masih rendah, tapi dengan kita mengembangkan itu, insya Allah nilai lebih tinggi lagi dari yang sebelumnya. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Baik. Pak Samsudin, saudara melaksanakan kegiatan selama waktu pembelajaran berapa hari? Kalau untuk kartu bilangan itu saya laksanakan selama 3 kali pembelajaran, 3 hari pembelajaran. Begitu juga dengan dominomet ada 3 hari pembelajaran. Jadi total 3 hari ada 6 berbeda, 6 hari ya? Ya, jadi total ada 6 hari, Pak. Nah, sewaktu saudara melakukan pretest, ya, semua hadir? Pada saat melakukan pretest itu ada yang tidak hadir. Yang hadir awal itu hanya ada 6 orang. Jadi saya cari waktunya ketika mereka, karena kan kita tahu Pak posisinya kita ini ada di beberapa daerah, siswanya kita ada di pulau lah, istilahnya
di Tanjung lain. Jadi mereka itu harus naik kapal ke situ. Pada saat saya melakukan pretest itu, cuacanya lagi buruk, Pak. Jadi hanya 6 orang yang datang, yang lainnya itu belum datang. Begitu pula waktu pembelajaran kartu bilangan. Iya, posisinya seperti itu, Pak. Kadang saya juga harus memahami kondisinya siswa. Karena kan jaraknya kita ini, Pak, jauh. Jadi harus naik kapal siswanya. Bagaimana saudara melihat setelah post-test itu tingkat keberhasilan, sementara saudara tahu ada beberapa murid yang tidak hadir? Ya, nah di sini itu tugas saya, Pak, sebagai tanggung jawab saya. Memang pada saat misalkan ada yang tidak sempat mengikuti, itu saya ajarkan kembali di luar kelas, bukan di kelas yang sama. Jadi pada saat mereka datang, iya, saya ajar kembali, Pak. Tapi hanya untuk mereka yang belum. Tapi memang ada 2 orang, Pak, saya laporkan kembali. Ada 2 orang yang berasal dari Tumpangan. Itu saya belum sempat melakukan pretest dan post-test. Kenapa? Karena hanya 2 kali datang, Pak, selama saya karena memang kondisinya agak jauh, Pak. Mereka itu saja harus bayar kapal 10.000 untuk PP ke tempatnya kita. 20 pulang balik. Dan itu tergantung cuaca lagi. Kalau cuacanya buruk kan tidak mungkin saya paksakan mereka untuk ke tempatku, Pak. Seperti itu. Oke. Jadi setelah hasil terakhir evaluasi, saudara dapat menarik garis bahwa tingkat keberhasilannya berapa persen itu dari program itu, saudara? Kalau saya katakan, Pak, untuk dari semua siswa yang mengikuti dari awal sampai akhir, saya bisa katakan itu sekitar 80-90% bisa tuntas, Pak. Karena untuk konsep dasar matematikanya. Dengan waktu sebulan itu saudara mencapai 80% ya? Ya, untuk materi itu, Pak, materi dasar konsepnya. Insya Allah 80, sekitar 80%. Respon anak didik bagaimana? Karena ini saudara bilang ini inovasi baru, kemudian hal-hal yang baru. Apa tanggapan dari para siswa yang saudara ajar? Kalau saya lihatnya, Pak, itu sangat bersemangat, sangat aktif. Bisa saya buktikan, Pak. Saya ada buktinya yang saya bisa sampilkan. Ada videonya siswa itu apalagi ketika bermain domino, ketika dia juara, dia itu sangat bersemangat. Ada videonya, Pak, saya sudah anukan. Ada jumlah siswa berapa seluruhnya, Pak Samsudin? Total siswa ada 13, Pak. 13. Iya. Nah, saudara memberi reward tidak sama siswa yang berhasil? Ada, Pak. Ada reward yang saya berikan. Untuk siswa-siswa yang memiliki nilai terbaik itu saya berikan reward lain. Ada reward tertentu. Di situ sudah ada juga saya lampirkan di videonya. Cuman untuk yang siswa yang tidak sampai maksimum sekali, yang 3 terbaiknya itu hanya saya berikan reward dalam bentuk nilai. Seperti itu, Pak. Jadi tadi saudara sebutkan banyak inovasi baru, kemudian hal-hal baru. Seperti apa kira-kira yang saudara sebut tadi itu? Masih banyak ya, silakan. Ya, terima kasih. Kalau untuk inovasi baru yang saya buat, salah satunya banyaknya itu, Pak. Ada saya buat inovasi dalam bentuk kartu bilangannya karena mereka tidak pernah. Ada dominometnya. Jadi ada model-model kartunya, ada model dominonya. Itu kan variasi saya sendiri, Pak. Angka-angkanya itu variasi tersendiri. Kemudian pada saat membuat LKPD-nya LKPD baru yang telah saya buat. RPP-nya pun sudah direvisi kembali atau saya perbaiki kembali dengan menyesuaikan apa yang telah saya mau buat. Itu inovasi barunya, Pak. Kemudian kalau Baik, sekarang saya mau tanya ke depan rencana tindak lanjut seperti apa? Jangan ini kegiatan ini hanya untuk bisa memenuhi syarat kelulusan saudara dalam Latsar. Silakan. Insya Allah tidak, Pak. Rencana tindak lanjutnya itu seperti tadi, saya ingin lebih mengembangkan materi saya, penguasaan kreativitasnya saya, meningkatkan media pembelajarannya saya, apa semua yang akan saya gunakan berikutnya, karena kan setiap materi berbeda. Jadi saya harus kreatif memikirkan apa itu medianya yang akan saya gunakan di media materi berikutnya. Kemudian nanti saya akan tingkatkan lagi di kelas lainnya. Jadi kalau kemarin hanya digunakan di kelas 7, saya ingin terapkan lagi di kelas 8 dan 9. Oke. Seperti itu, Pak. Baik, jadi memang harus dikembangkan terus, jadi bukan hanya sampai tahapan ini, akan tetapi dapat berkelanjutan.
Nah, saya juga melihat dari tulisan saudara masih banyak yang diseragamkan ya, covernya diseragamkan itu. Kalau Semua peserta seragam, ada ciri khas kelompok. Jangan berbeda-beda, nanti kelihatannya tidak kompak nih. terima kasih Pak. Ya, Kalau cover saya sudah buat dari semalam, saya yang buatkan sendiri untuk angkatan 92. Sudah ada desainnya Pak, saya buat. Ada sudah bisa saya tampilkan baik, Pak. Kemudian itu nilai-nilai dasar ASN itu mana yang betul dengan nilai-nilai dasar PNS? Pak Samsudin, mana yang betul? Nilai-nilai dasar ASN atau nilai-nilai dasar PNS? Nilai-nilai dasar ASN Pak. Kalau nilai-nilai dasar ASN itu kan ada 2. Di dalamnya ada PNS dan PPK. P3K Pak. Nah, kita belajar dalam latar ini yang dididik adalah PNS-nya. PNS. Jadi tolong diperbaiki itu ya. Ya. PNS bukan ASN. Baik Pak. Yang lain-lain juga diseragamkan. Oke, saya kira itu saja cukup. Terima kasih Pak Samsudin. Terima kasih kembali Pak. Saya stop share Pak. Oke. Baik, Silakan saya Pak. Lanjut Ibu Saya Julian. ke Ibu Julian. Ya, Julian. Assalamualaikum Bu. Ya Pak. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini picture in picture ini, coba jelaskan dulu apa maksudnya itu. Itu Pak salah satu metode pembelajaran kelompok. Jadi menggunakan gambar, saya tampilkan gambar, saya tempel taruh di papan tulis. Kemudian nanti ada saya bagikan kertas kecil-kecil, di mana karena materi saya kan sistem pencernaan Pak. Nanti di situ anak-anak ada kertas yang saya bagikan, di situ ada organ-organnya. Nanti siswa yang saya acak, nanti pada saat waktu pembelajaran itu caranya saya mengacak siswa, saya lemparkan spidol ke atas, kemudian kalau saya lempar, anak-anak tepuk tangan 1 kali, kalau saya tidak lempar jangan tepuk tangan. Yang tepuk tangan itu yang akan dapat kertas yang akan saya bagikan. Nah, kertasnya itu berisi organ-organ yang ada di media pembelajaran yang saya tayangkan itu. Jadi Ibu, mereka tugasnya. Ibu ya, mantap Pak. pelajaran apa nih? Pelajaran IPA ya? Ya, IPA Pak. Oke, silakan terus. Ya, jadi mereka pada saat sudah dapat kertas yang misalnya dapat organ lambung. Nah, jadi mereka akan tugasnya menempelkan organ di mana tempat letaknya organ lambung tersebut. Karena mereka masih kelas 7, masih banyak yang belum tahu letak organ-organ dalam itu. Kemudian setelah mereka sudah tempatkan, nanti setelah saya jelaskan lagi sudah masuk di video pembelajaran, kan ada juga video pembelajarannya. Mereka sudah tahu lagi fungsi dari organ lambung dalam sistem pencernaan tersebut. Begitu Pak, kira-kira secara singkatnya. Kalau melihat picture in picture berarti Ibu atau picture to picture berarti banyak gambar loh itu. Iya. Iya. Kenapa cuma lambung? Iya. Ada Pak yang lain Pak. Ada ini saya. Iya, ada saya bawa dari pulau. Anunya. Ada Pak yang lambung. 1 organ semua Pak, besar sekali saya tidak. Oke. Semua organ sistem pencernaan Pak. Ada semuanya. Jadi ada semua organ pencernaan itu saya print, kemudian nanti itu pada saat saya acak nanti. Jadi siswa itu pada saat saya acak hilang yang mengantuk-mengantuk hilang semua Pak. Karena saya cara mengacaknya itu saya lempar spidol, tepuk tangan. Nah, biasanya ada yang kurang konsentrasi, mereka tepuk tangan. Akhirnya mereka yang dapat bagian untuk maju di depan. Tapi mereka antusias Pak, hilang mengantuknya. Nah, masa waktu pembelajaran berapa hari? Saudara menerapkan ini. Iya Pak, kegiatan pembelajarannya itu di situ saya waktu rancangan saya susun 2 minggu. Kebetulan dalam 1 minggu itu kami diberikan waktu mengajar 1 kali gitu. Kemudian tapi kan 5 jam, jadi saya bagi Pak.
Saya bagi jadi 2, jadi totalnya semua 4 kali. Sudah dengan pretest dan post-testnya, Pak. Berarti 4 kali pertemuan. Ya, Pak. Baik. Nah, apa hal yang tersulit dari picture ini menurut saudara? Hal yang tersulitnya sih sebenarnya tidak ada, Pak, karena kebetulan itu kan saya pakai gambar, Pak. Jadi gambar-gambarnya itu untuk mengantisipasi karena di pulau jaringan listriknya saya khawatir mungkin biasa tidak ada bensin, tidak ada bahan bakar, makanya saya sudah antisipasi dari kota sebelum turun ke lapangan untuk meneliti, saya sudah print semua gambar-gambarnya, Pak, yang berkaitan dengan listrik. Jadi sudah kami siapkan memang. Sampai di sekolah, siswa saya pada saat menyusun media itu hanya menempel-nempelkan karena ini kan ukurannya besar. Jadi saya print sedikit-sedikit, dibagi menjadi beberapa bagian, kemudian ditempel-tempel. Nah, itu di situ saya ajak siswa bersama-sama untuk membuat media pembelajaran. Ya, Gitu, tentunya para siswa senang dan gembira ya kalau melihat ada gambar-gambar. Iya, Pak, karena Ya, masih kelas 7. pelajaran seperti ini bagus. Dan saya rasa dapat ditingkatkan ke kelas-kelas lainnya tentunya. Iya, Pak. Kemudian apa nilai-nilai yang paling menonjol yang sudah rasakan dari hubungan dengan para siswa? Apa yang sudah rasakan? Nilai-nilai apa yang saudara dapat? Nilai-nilainya yakni itu siswa jadi lebih aktif, kemudian mereka juga jadi jujur, Pak. Pada saat apalagi pada saat melempar spidol itu. Ada kan biasa yang tidak mau mengakuan, tapi mereka di situ pada saat itu mungkin karena suka mau maju, jadi mereka semua sudah jujur. Saya Bu yang Bu, gitu. Nilainya. Jujurannya, oke. Iya, Pak. Kemudian berdasarkan hasil tes yang saudara lakukan evaluasi, berapa persen keberhasilan daripada kegiatan saudara? Kurang lebih 83%, Pak. Ada buktinya? Dari mana saudara melihat? Iya, ini ada nilai pretest dengan post-testnya, Pak, saya bawa hasilnya. Cuman secara keseluruhan tadi saya sudah tayangkan di PowerPoint, Pak. Saya sudah rekap. Iya, Pak, ini ada hasilnya. Oke, baik. Saya ada pretest dengan post-testnya. Dan ada siswa yang mendapat reward ya dari. Iya, Pak, ada 3 orang nilai tertinggi, Pak. Oke. Langsung diberikan reward. Dan kemudian sama dengan yang lain tadi, Pak Samsudin juga perbaiki tulisan ya, Pak. Beberapa yang sudah saya tekankan bahwa kita juga menggunakan nilai-nilai dasar PNS bukan ASN. Kemudian diseragamkan semua tulisan. Saya lihat masih ada tulisan yang dirapikan lah. Kalau sebagai karya tulis harusnya rapi. Kemudian tindak lanjutnya seperti apa? Ya, rencana tindak lanjutnya, Pak, seperti yang tadi saya tayangkan, ada kurang lebih 3. Yang pertama, melakukan pengembangan metode pembelajaran picture-in-picture ke materi pembelajaran yang lain. Itu kan kemarin yang saya terapkan di satu materi di sistem pencernaan. Jadi nanti ke depannya insya Allah saya akan coba, tapi dengan dicocokkan dengan materi yang akan nanti saya pakai. Jadi nanti tetap akan. Ya, materi yang berbeda untuk ke depannya. Iya, Pak. Nanti saya menggunakan metode picture dan picture, kemudian tapi materinya yang lain, tapi yang bisa dicocokkan dengan media tersebut. Kegiatannya tidak bertentangan dengan silabus. Tidak, Pak. Sudah sesuai, materinya sesuai, Pak, dengan kegiatan. Kemudian yang kedua, mencari referensi metode pembelajaran yang lebih efektif sesuai dengan materi yang diajarkan, sehingga dapat menggugah emosi siswa, memusat perhatian siswa, dan membangkitkan motivasi belajar siswa. Kemudian yang ketiga, melakukan pengembangan metode pembelajaran yang lebih kreatif lagi dan inovatif untuk peningkatan hasil belajar siswa. Begitu, Pak. Nah, dari kegiatan ini apa yang mendukung daripada visi misi daerah yang saudara lihat berhubungan langsung?
Ya, halo. Terdiam dia, Pak. Terdiam dia. Ternyata ada yang ini ya. Oke, baik. Saya kira cukup ya. Saya beralih saja langsung ke Pak siapa? Pak Muhammad ya, Idris. Muhammad Idris. Halo Pak Muhammad Idris. Halo Pak, ya, Assalamualaikum. Lagi ya, waalaikumsalam. Saya kira apa nilai-nilai yang sudah saudara gali dari selama pendidikan sampai pada saat tahapan ini. Nah, coba saya ingin saudara menceritakan apa yang paling menonjol dari nilai-nilai yang saudara dapatkan yang betul-betul membekas dalam pribadi saudara. Silakan. Ya, baik. Terima kasih Pak. Yang pertama, saya bercerita mengenai tugas dan fungsi saya sebagai seorang guru, yang mana dalam hal ini mengajarkan kepada siswa tujuan kita adalah mencerdaskan anak bangsa, terutama di wilayah pesisir. Jadi nilai yang membekas sekali dalam benak saya itu adalah pelayanan publik, di mana seorang PNS harus memberikan pelayanan terbaik kepada siswa, ya, sesuai dengan tupoksi dan tugas kita sebagai seorang guru. Kemudian ada nilai profesionalisme, dalam hal ini saya mau meningkatkan apa yang menjadi tugas dan fungsi saya sebagai seorang guru dalam hal memberikan pelayanan yang terbaik terhadap siswa. Kemudian masih banyak nilai-nilai, kemudian juga ada nilai kejujuran, yang mana saya di sini juga coba menerapkan bersikap jujur dalam hal melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai seorang guru. Nah, baik. Sekarang saya mau tanya dari kegiatan dan aktualisasi habituasi saudara yang sangat berhubungan erat dengan visi misi organisasi apa? Ya, baik Pak. Terima kasih untuk penguatan terhadap visi misi Kabupaten Toli-Toli. Pertama adalah mencerdaskan sumber daya manusia melalui kualitas hidup masyarakat yang lebih maju dan berdaya saing. Jadi kegiatan kita ini tentunya saya sebagai seorang guru dalam ini adalah menyiapkan generasi sekarang untuk persiapan generasi yang akan datang. Jadi dengan cara dari sekolah kita memberikan pendidikan yang baik, melatih siswa sehingga generasi sekarang diharapkan untuk bisa berdaya saing di masa yang akan datang. Seperti itu, Pak. Pak Muhammad Idris tinggalnya di lokasi pembelajaran kelas apa sekolahnya ya atau di luar pulau? Di luar pulau, Pak. Nah, kendala apa yang saudara dapat selama kegiatan aktualisasi habituasi? Ya, untuk kendala Pak tidak terlalu kami dapatkan, hanya saja terkadang pada waktu pembelajaran di sekolah itu lagi seperti disampaikan oleh Pak Samsudin tadi, biasa terkendala masalah cuaca sehingga siswa ada sebagian yang tidak sempat hadir karena terkendala cuaca tadi. Karena jarak yang siswa yang ada di sekolah sana itu tidak semua berada di pulau itu. Ada pulau-pulau kecil yang lainnya di Tanjung, itu mereka berasal dari, sehingga pada pembelajaran kemarin ada beberapa siswa yang tidak sempat hadir pada saat pertemuan. Untuk kendala lainnya Pak, alhamdulillah lancar. Baik. Nah, coba saudara ceritakan kepada saya kegiatan saudara dari awal sampai dengan tahapan ini secara singkat. Saya ingin dengar lagi. Ya, baik Pak. Terima kasih. Untuk kegiatan pertama saya adalah konsultasi kepada kepala sekolah, yang kemudian juga saya lanjutkan dengan koordinasi dengan guru di sekolah mengenai rencana apa yang akan saya lakukan selama masa habituasi. Kemudian setelah itu saya melakukan merevisi RPP yang sudah ada sebelumnya sesuai dengan saran pada waktu seminar rancangan aktualisasi finansial, dan juga dengan membuat perangkat evaluasi, kisi-kisi, kemudian merancang media. Setelah semuanya siap. Benar, media yang saudara gunakan apa? Ceritakan dulu. Media Kapel Kar, Pak. Kapel Kar. Mana cara kerjanya? Kapel Kar itu. Kapel Kar ini Pak jadi namanya saya dari kapel itu berpasangan, adalah sebuah kartu yang saya coba buat. Ada 2 kartu, yang satunya berisi kartu soal, yang satunya lagi berisi kartu jawaban. Jadi dalam pembelajaran itu saya buat
satu kartunya berisi soal yang sedang dipelajari, kemudian saya membuat jawabannya, kemudian nanti disimpan di depan di atas meja. Nanti kartu soalnya akan dibagikan ke siswa yang sudah saya bagi menjadi 2 kelompok. Nanti tiap perwakilan kelompok maju ke depan untuk memilih jawaban sesuai dengan apa yang soal yang ada di tangan mereka semua. Nah, untuk pembelajaran ini ada beberapa metode, ada beberapa cara yang saya lakukan, tapi tetap intinya couple card setelah dengan yang tadi maju ke depan untuk mengambil jawaban. Kemudian juga ada juga yang lainnya. Jadi siswa saya buat 2 kelompok. Jadi ini di 2 kelompok ini, satu berisi kartu soal, yang satunya berisi dibagikan kartu jawaban. Jadi di antara kelompok ini saling mencari pasangan, Pak, antara yang mana soal yang berkaitan dengan pasangannya. Jadi di dalam pelaksanaan ini saya lihat siswa sangat antusias sekali karena semua terlibat, tidak ada yang pasif. Jadi semua mengaktifkan, semua bertanggung jawab dalam kegiatan ini. Oke, baik. Kelihatannya menarik ya. Selama beberapa hari kegiatan tersebut. Ya, untuk kegiatan Pak, saya laksanakan selama 6 kali pertemuan karena untuk sisa materi untuk mata pelajaran saya di semester ini itu ada 1 kompetensi dasar. Jadi ada 6 kali pertemuan materi terakhir, materi globalisasi. Jadi dalam pembelajaran ini saya laksanakan selama 6 kali pertemuan, Pak. Ada contohnya di bawah, saudara bawa? Tidak? Mohon maaf, Pak, kartunya, Pak. Contohnya ada enggak? Contoh kartunya, Pak? Ya. Contoh kartunya ada, Pak. Ada, saya bawa di laporan dulu sudah saya lampirkan. Itu contoh kartunya seperti itu. Foto ada ya? Ya, ada, Pak. Dan juga kemarin sudah dibuatkan dalam bentuk video juga ada. Nah, saudara melihat manfaat apa yang siswa dapatkan dari pembelajaran pola seperti yang saudara lakukan? Ya, baik, Pak. Untuk manfaatnya, seperti yang saya katakan tadi, bahwa dalam belajar ini semua siswa itu terlibat aktif menghidupkan kelas, karena kita tahu sendiri bahwa ini masalah umum mata pelajaran IPS itu, apalagi yang yang di benak orang itu seperti membosankan. Jadi dengan media ini saya coba ramu menjadi bagaimana caranya mata pelajaran IPS itu menjadi menarik bagi siswa. Jadi saya milih dengan cara salah satunya adalah melalui couple card, karena ini dinilai bisa memberikan partisipasi aktif siswa itu semakin meningkat, Pak, dengan media ini. Jadi tidak lagi pasif suruh baca buku diam setelah pulang, tidak lagi ini. Jadi setelah pembelajaran ini adakan post test itu luar biasa, Pak. Baik. Ada reward juga ya yang sudah berikan kepada? Ya, ada, Pak. Ada berprestasi. Ada reward yang saya berikan kepada peserta kelompok yang menjawab yang banyak dengan setelah post test siswa yang mendapat nilai tertinggi itu saya berikan reward, Pak. Nah, dari hasil evaluasi, monitoring evaluasi yang sudah lakukan, kemudian hasil tes, keberhasilannya berapa persen, saudara? Ya, Pak. Untuk keberhasilan, untuk dari hasil pretest dan post test itu, saya melihat bahwa karena disanakan 6 kali, itu ada 100%, Pak. Semua berhasil. Walaupun nilainya sangat bervariatif, ada yang hanya bisa mencapai nilai KKM 70, dan ada yang melebihi hampir 100, yaitu 95 nilai tertinggi, Pak. Baik, berarti antusias ya para siswa. Berarti dapat dikembangkan. Kemudian untuk jangka panjang apa yang saudara mau lakukan? Ya, untuk tindak lanjut, Pak, ya. Ya. Untuk tindak lanjut, setelah kegiatan ini yang sesuai dengan saya tayangkan tadi, saya tetap menerapkan nilai dasar PNS ini terhadap lingkungan kerja. Jadi tidak hanya pada masa selama habituasi saja. Jadi saya tetap melaksanakan. Kemudian yang kedua, tetap ingin menerapkan metode ini di materi dan kelas di tingkat lainnya. Kemudian juga jangka panjangnya saya akan berkoordinasi dengan sesama guru, rekan-rekan kerja di sekolah, bagaimana dampak dari penerapan metode ini terhadap mata pelajaran. Siapa tahu mungkin nanti bisa juga diterapkan di mata pelajaran lain. Jadi couple card ini rencana saudara untuk saudara tetap digunakan di kelas lainnya, ataukah saudara melihat perlu dikembangkan lagi? Ya, saya akan tetap gunakan, Pak, couple card dengan nanti ke depannya tetap melakukan pengembangan lainnya bila mana ada informasi-informasi update yang berkaitan dengan metode pembelajaran lainnya.
Oke, baik. Terakhir, saudara ada niatan untuk pindah atau tidak? Karena banyak guru-guru setelah selesai sudah PNS berpikir lagi untuk pindah, kan ada larangan seperti itu. Tapi ada niatan enggak itu? Insya Allah tidak Pak, saya tetap. Iya, Insya Allah mengingat jarak bertahan. sekolah dengan begitu jauh, tapi perlu ada guru yang berdedikasi, yang punya tinggi ya. Jangan nanti setelah sekian tahun, baru beberapa tahun sudah usulkan pindah. Ada aturan itu ya, jangan sampai terjadi ya. Karena saudara langsung dicoret kalau saudara pindah. Baik. Terima kasih. Saya kira sekian saja Pak Bambang, apa yang sudah saya gali dari peserta kali ini. Mudah-mudahan bermakna, mempunyai hasil, dan mudah-mudahan juga apa yang mereka dapatkan dapat diterapkan lebih lanjut lagi nanti. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Rukman yang telah memimpin jalannya diskusi pada 3 peserta hebat ini dengan beberapa catatan tentunya. Jadi saran dari Pak Rukman yang pertama, mungkin ini tadi sudah terjawab oleh Samsudin, karena kebetulan ini Pak Rukman Samsudin ini adalah ketua angkatan. Jadi sampulnya sudah terdesain sama dalam satu angkatan. Oke. Terima kasih Samsudin. Yang kedua, nilai-nilai PNS. Jadi beberapa kali Samsudin juga menyebutkan nilai-nilai aneka. Jadi kalau secara oral silahkan saja disebut aneka atau apa, tapi di dalam tulisan mutlak harus benar. Karena ini yang kita aktualisasikan adalah nilai PNS, nilai-nilai yang PNS punya. Kalau ASN Anda nanti praktekannya PPPK nanti ya ada beda dikit. Kemudian ada juga catatan yang setelah saya ikuti tadi, ada catatan tambahan dikit dari saya. Yang pertama untuk Juliana, jadi mohon visi misi sekolah itu tidak dicantumkan di dalam tulisan, karena sudah ada peraturan yang resmi bahwa visi misi yang kita emban itu adalah visi misi tertinggi di daerah. Jadi visi misi sekolah itu sudah tidak ada lagi. OPD di kantor kami juga sudah tidak ada visi misi lagi, hanya visi misi daerah. Itu ada peraturannya. Saya sendiri lupa nomornya. Itu kemudian catatan tambahan dari saya untuk Tuan Idris, tadi juga disebutkan berkolaborasi dengan kepala sekolah. Dengan kepala sekolah itu tidak berkolaborasi yang mengakibatkan whole of government, tapi memang wajib. Jadi itu memang manajemen ASN. Jadi dengan kepala sekolah itu kerjasama ya memang diatur di dalam manajemen. Nah, jadi kalau WOG itu adalah sebuah pilihan. Jadi Anda nggak bisa, saya memilih untuk bekerja sama dengan kepala sekolah, itu bukan pilihan, wajib gitu. Jadi bukan WOG. Kalau dengan guru lain, oke, WOG ya. Tapi dengan kepala sekolah enggak. Ini Pak Kepala Sekolah, nanti Bapak dikira nanti kerjasama. Ya, tapi overall tadi positif yang disampaikan oleh Pak Rukman, positif yang disampaikan oleh Pak Kepala Sekolah. Selamat untuk Anda bertiga. Mudah-mudahan kedepannya sukses, dan ini sebuah perjalanan yang memang agak berdarah-darah di 1 bulan terakhir ini, tapi saya lihat Anda juga sangat menikmati ini. Akhirnya selamat. Terima kasih Pak Mentor sudah hadir di sini. Terima kasih atas bimbingannya. Mudah-mudahan Bapak selanjutnya juga masih bersemangat untuk membimbing orang-orang hebat ini. Sesekali diajarin berenang dia Pak, kalau ada ombak besar nggak takut. Baik, saya kembalikan ke Dian selaku host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Bambang selaku coach yang sudah memandu jalannya seminar. Terima kasih Pak Rukman atas saran masukannya yang telah memimpin jalannya seminar. Terima kasih Pak Abdul Qadir sebagai mentor yang telah mendampingi peserta. Selamat Bapak Ibu peserta, Pak Syamsuddin, Pak Muhammad Idris, dan Ibu Juliana telah menyelesaikan ujiannya pada kesempatan kali ini.
Baik, ujiannya saya tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bapak dan Ibu peserta dan mentor dipersilakan untuk meninggalkan ruang seminar. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih kembali, Ibu. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Kembali. Terima kasih Pak Rukman, Pak Bambang, Pak Abdul Qadir, Pak Mentor, Budian. Terima kasih Terima semuanya. kasih. Ya, Izin mohon live. izin live. Saya mohon izin stop record juga, Bu. Silakan.